Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rian Febrianto, saya Ika Sri Rahayu, dan saya Sulistiawati. Kami di sini akan memaparkan tentang permasalahan di sekolah, mata kuliah, bimbingan dan konseling, dosen pengampu Eva Gustiana, MPSI Psikolog. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, hasil resume dari buku. Permasalahan tidak terlepas dari berbagai hambatan, yakni salah satunya pada ruang lingkup pendidikan di sekolah. Hambatan-hambatan dalam bimbingan dan penyuluhan atau konseling tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK atau bimbingan konseling. Yang kedua, pelaksana bimbingan dan konseling memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun program, sehingga kemampuannya dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK pun sangat bervariasi, termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Yang ketiga, belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Yang selanjutnya, belum adanya guru, konselor inti, atau instruktur BK yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Yang selanjutnya, sampai saat ini, perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan yang tegas dan baku. Kemudian, sekolah kita yang sangat intelektualistis dengan sikap para pengelola dan guru bahwa tugas sekolah kita yang sangat intelektualistis dengan sikap para pengelola dan guru bahwa tugas sekolah hanya dalam bimbingan pengajaran. Kemudian, pengetahuan para pengelola sekolah dan guru tentang konsep bimbingan masih kabur, sehingga mereka kurang mengerti kedudukan program bimbingan dalam kaitannya dengan keseluruhan program sekolah. Kemudian, para lulusan kurang berbekal praktek bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga ketika mereka terjun di sekolah masih bingung apa yang harus mereka kerjakan. Akibatnya, banyak waktu dipakai untuk mengerjakan kegiatan administrasi sekolah dan bimbingan, atau membantu tugas kepala sekolah untuk menegakkan disiplin sekolah. Kemudian, para guru melepaskan diri dari fungsi pendidikan karena dipandang sudah ada staf bimbingan. Guru hanya datang untuk mengajar, akibatnya program bimbingan kurang mendapat dukungan dari para guru. Banyak petugas bimbingan tidak dari lulusan program studi psikologi pendidikan dan bimbingan, sehingga program bimbingan tidak dapat berjalan dengan baik dan kesan para guru dan staf sekolah, siswa, serta orang tua semakin berkurang. Yang selanjutnya, hubungan timbal balik antara bimbingan dan pengajaran di dalam proses pendidikan menekankan peranan guru sebagai pembimbing dan sebagai pengajar. Guru sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab menciptakan iklim pendidikan di sekolah, agar setiap anak sebagai pribadi maupun anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Kemudian yang selanjutnya, peran konselor dalam program bimbingan. Yang pertama, program pengembangan pendidikan guru. Yang kedua, program konsultasi untuk guru dan orang tua. Yang ketiga, program konseling untuk murid. Yang keempat, program layanan referral untuk murid. Yang kelima, program pengembangan dan penelitian sekolah. Yang keenam, penilaian hasil belajar dan layanan bimbingan lainnya.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rian Febrianto. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling atau BK. Yang pertama ada guru sebagai informatori, yaitu guru dalam kinerja dapat berperan sebagai informator atau memberi informasi kepada siswa, kepada didikan, dan mungkin partner kerja. Nah, selain dalam mendidik atau mengarahkan atau menilai seorang siswa atau didikan, guru juga harus mampu atau harus berperan sebagai informasi. Yang kedua, ada guru sebagai fasilitator, yaitu guru berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkannya layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Nah, yang ketiga ada guru sebagai mediator, yaitu guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Nah, selain juga dalam mendidik, mengevaluasi dan sebagainya, guru juga harus menjadi jembatan, yaitu mediator untuk perjalanan pengembangan atau butuhkan pembimbingan untuk siswa agar lebih baik. Yang keempat ada guru sebagai kolaborator, yaitu sebagai mitra seprofesi. Selanjutnya ada hubungan yang saling menumbuhkan, yaitu helping. Yang pertama ada sebagai kegiatan yang penuh arti. Yang kedua kehidupan perasaan, yaitu jelas kehidupannya untuk perasaan, baik itu perasaan yang duka ataupun suka. Nah, itu guru ataupun seorang pendidik itu kepada siswa harus menyarankan perasaan yang baik agar tidak adanya permasalahan-permasalahan yang bersifatnya permanen ataupun lama begitu. Yang ketiga ada keutuhan pribadi yang tampak kepada kepribadian begitu. Seperti mungkin misalkan dalam keadaan wajah yang cuek, berarti itu harus dipertanyakan apakah ada permasalahan atau tidak. Yang keempat ada persetujuan kedua belah pihak. Dasar persetujuan. Misalkan ada perkelahian ataupun permasalahan dalam diskusi, dalam pertemanan. Nah, itu harus ada persetujuan dari dua pihak. Kenapa, bagaimana, dan harus ada solusinya. Dan yang kelima ada saling membutuhkan. Keenam ada komunikasi, saling bertukar pengetahuan. Guru dan siswa juga harus saling memberikan pengetahuan yang baik. Terus yang ketujuh struktur yang jelas. Yang delapan ditandai usaha bersama, yaitu di mana kita dalam sekolah itu selain menumbuhkan pendidikan juga harus menumbuhkan potensi dalam siswa maupun didikan, dan itu juga akan mengharumkan sekolah dan guru. Maka dari itu diusahakan usaha bersama begitu. Yang kesembilan ada pribadi yang memberikan bantuan apabila ada siswa yang kurang mampu ataupun sebagainya, ya pihak guru atau pendidikan harus saling membantu dalam hal ini begitu ya. Dan yang ke-10 perubahan adalah tujuan. Nah, perubahan ke dimensi mana? Yaitu ke dimensi yang lebih baik lagi, yang menghasilkan bunga, yang menghasilkan kebahagiaan, kebanggaan bagi sekolah dan anak murid begitu. Selanjutnya yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melancarkan proses penyesuaian diri, yaitu dalam kalangan remaja dan siswa, khususnya di sekolahan. Yang pertama ada menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik maupun akademis. Nah, dalam hal ini situasi yaitu berarti mengenakan suatu aroma ataupun perasaan murid begitu ya. Jadi setiap murid itu harus kita enakan situasinya. Yang kedua menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini juga wajib guru ataupun pihak sekolah harus memantapkan suasana belajar begitu. Karena andai misalkan anak bahagia, insya Allah potensi juga akan baik dan terus lebih baik. Yang ketiga ada usaha memahami anak.
didik secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Misalkan dalam pembelajaran tanpa alat, tanpa media dan sebagainya, itu akan seperti biasa saja. Tetapi misalkan ada alat atau metode yang bagus begitu ya, murid juga akan lebih enak belajar, bergairah belajar untuk menumbuhkan potensinya. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Misalkan ruangan kotor itu ya mempengaruhi semangat belajar untuk murid-murid ataupun siswa begitu. Jadi disarankan di sini untuk upaya-upaya melancarkan situasi atau memperbaiki permasalahan, yaitu ruangan kelas yang ditempati oleh siswa harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang selanjutnya yang ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yaitu juga perlu atau wajib dipaparkan sehingga tata tertib itu akan dilaksanakan oleh murid-murid. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu teladan dari para guru dalam sebagai segi pendidikan. Nah, seorang guru atau pendidik itu harus menjadi contoh untuk murid atau siswa-siswinya, sehingga siswa atau pendidikannya juga akan mengikutinya. Yang selanjutnya yang kesembilan adalah kerjasama dan saling pengertian dari para guru dan melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, ini juga harus ada keterkaitan atau jembatan siswa dengan guru. Jangan sampai siswa tersepelekan, guru semaunya, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Misalkan ada permasalahan, wajib itu seorang guru untuk memberikan penyuluhan yang sebaik-baiknya sekiranya untuk membantu siswa itu agar kembali baik. Yang selanjutnya ada situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada guru maupun pada siswa begitu. Yang terakhir ada hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa dan masyarakat. Sehingga apabila upaya itu semua dilakukan, siswa yang tadinya ada masalah akan baik dan yang baik juga akan lebih baik, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mungkin nanti akan diteruskan oleh Kakak Sulistiawati. Mangga silakan. Baik, selanjutnya yaitu rangkuman. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri. Maka, penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik. Penyesuaian diri dapat diartikan adaptasi, konformitas, penguasaan, dan kematangan emosional. Proses penyesuaian diri yang tertuju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan eksternal anak sering menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu antara lain kondisi fisik, tingkatan perkembangan dan kematangan, faktor psikologis, lingkungan, dan kebudayaan. Terdapat dua karakteristik penyesuaian diri, yaitu yang pertama, penyesuaian diri secara positif, yaitu tidak ada ketegangan secara emosional, tidak terjadi frustasi, menggunakan pertimbangan rasional, realistik, dan objektif. Dan yang kedua, penyesuaian diri yang salah, yaitu antara lain berupa reaksi bertahan, menyerang, dan melarikan diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyesuaian diri antara lain kondisi jasmaniah, perkembangan dan kematangan, kondisi lingkungan, kebudayaan, dan agama. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga seperti keretakan keluarga. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Guru-guru akan membantu anak didik jika ia menghadapi kesulitan dalam pelajarannya. Guru hendak dapat bersikap yang lebih efektif, seperti adil, jujur, menyenangkan, penuh pengertian, antusias, mampu mengobrol diri,
humor, dan sebagainya, sehingga sisanya akan merasa senang dan aman bersamanya. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.